amaluhu, terputus amalnya, udah nggak usah beramal lagi. Jadi ibu pokoknya terus beramal sampai ibu meninggal dunia. Kalau udah meninggal dunia nggak usah pakai beramal lagi. Ibu ngaji, jangan berhenti ngaji sampai ibu meninggal dunia. Kalau ibu udah meninggal dunia, nggak usah ngaji lagi. Nanti ngajiin aja. Ya. Iza mata ibnu Adam, kalau ada anak manusia meninggal dunia, inqata, terputus amalnya. Kecuali 3 hal yang masih ada, yang masih menyambung. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang benar-benar kita sedekah, kita keluarin duit, kita berinfak, kita wakaf Quran, kita bangun masjid, kita bangun saluran air. Kitanya udah meninggal dunia masih mendapatkan, masih memberikan kemanfaatan. Nah itu tuh ngalir pahala tuh buat kita. Makanya nih sebisa mungkin jangan lewatin kesempatan. Ada kesempatan berinfak, bersedekah, maka berinfaklah. Nah, kalau udah infak yang tiap hari alhamdulillah, tapi ambil kesempatan infak yang panjang. Apa infak yang panjang? Di antaranya bangun masjid. Ada orang lagi bangun masjid ikut. Kemudian ada orang wakaf Quran ikut. Kenapa? Karena tuh ngalir tuh. Qurannya ada, kita udah meninggal dunia, Quran dibaca ngalir terus sama kita. Atau misalnya buka saluran air. Ya, buka saluran air, masang pompa air untuk di musola, di masjid, ikut tuh. Kenapa? Selama air itu mengalir, kita juga dapat pahalanya. Jadi makanya ambil kesempatan sedekah yang rutin tiap hari, insya Allah ada pahalanya. Itu bikin berkah hidup kita. Tapi coba mulai dari sekarang kita ambil kesempatan sedekah yang kira-kira panjang, ya, yang di lingkungan kita sih kayaknya bangun masjid. Nggak usah bangun satu masjid. Tapi kalau bisa alhamdulillah, paling enggak ikutan beli semen, beli pasir, beli paku. Oh, ada yang lagi bangun masjid, ambil tuh kesempatan di situ. Oh, di sana ada lagi yang bangun masjid, ikut lagi meskipun cuma hanya 1 paku. Itu istilah ya. Jangan 1 paku juga. Beli paku 2 paku dibagi-bagi, Pak, ikutan ya, Pak. 1 doang gitu. Itu sebuah istilah, meskipun sedikit pasti bermanfaat. Tapi kan nanti kita pengen memberikan manfaat lebih besar lagi. Di lingkungan kita ada yang bangun masjid, ayo ikutan. Bangun musola, ayo ikutan. Pokoknya lihat hal-hal yang kebersamaan atau kepentingan masyarakat, ambil atensi di situ. Maka insya Allah itu akan panjang. Sedekah jariyah. Kita udah meninggal dunia masih dipakai, maka insya Allah bermanfaat buat kita. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat di sini adalah ilmu yang kita sampaikan kepada orang. Kalau ilmu yang kita amalin, insya Allah amalnya itu ngikut sampai alam barzah. Tapi yang terus mengalir adalah yang pernah kita ajarkan ke orang. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bagi. Makanya jangan juga lewatin kesempatan lagi masih dalam keadaan sehat, ada ilmu satu, ada amalan satu, bagi. Baik sama tetangga, sama keluarga, ya. Atau apalagi sesuai kemampuan kita. Ustazah, saya cuma ngajar Quran. Wah, itu gede banget pahalanya, Bu. Kalau ada orang yang ngajar Quran, batata, ngajar Iqra, itu jangan kecil hati. Profesi itu profesi yang sangat tinggi. Bahkan profesi mengajarkan Quran adalah istilahnya nih ya, pemahaman kita, orang yang mengajarkan Quran dia berprofesi, mohon maaf, ini sebuah kalimat yang mutasyabih ya. Ya, saya ambil bahasa yang gampang aja dipahami. Ketika seseorang tugasnya, pekerjaannya mengajarkan Al-Quran baik Iqra, maka dia menjalankan profesinya Allah. Ini tolong pahami, ini jangan sempit nih.
Nanti ibu buka surat Ar-Rahman ayat 1, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayat yang pertama? Ar-Rahman. Allah menjelaskan tentang sifat mulianya, sifat Ar-Rahman, sifat yang kasih dan sayang. Ar-Rahman, ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, kasih kepada siapapun, yang muslim, yang muslimah, yang mukmin, yang mukminah, bahkan yang tidak beriman. Kadang-kadang yang nggak beriman lebih banyak daripada kita. Tapi jangan usah bersedih. Ada sifatnya Allah Ar-Rahim. Apa Ar-Rahim? Yang ngasih bukan nanti hanya di dunia, ngasihnya nanti di akhirat, ngasih surga buat kita. Nah, ketika surat Ar-Rahman yang pertama, Ar-Rahman, menunjukkan, mengenalkan tentang sifatnya Allah, bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang kedua apa? Allamal Quran, menyampaikan, mengenalkan tentang Allah itu adalah pengajar Al-Quran. Allamal Quran. Jadi memahami kalau kita ngajar Quran berarti sama tuh, bukan sama posisinya, tapi artinya mengajarkan Al-Quran adalah profesi yang mulia, sebagaimana Allah pun mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Khalaqal insan, baru deh menciptakan manusia. Allamahul, yang keempat, Allamahul bayan, yang memang menjelaskan berbagai macam hal. Dan profesi yang paling mulia itu ayat yang kedua, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Itu surat Ar-Rahman itu menjelaskan tentang bagaimana kedudukannya Allah. Kan surat Ar-Rahman adalah surat cinta buat kita, surat cintanya Allah buat kita. Jadi Allah sedang mengingatkan tentang kemuliaan-kemuliaannya. Dan balik lagi nih, ketika kita punya kesempatan cuma ngajar Iqra Ustazah, oh itu adalah profesi mulia. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman yang ayat yang kedua, Allamal Quran, seolah-olah Allah menyampaikan, aku pengajar Al-Quran, aku penyampai ilmu Al-Quran. Jadi kalau orang tugasnya, aktivitasnya ngajar Quran anak-anak, ababa, batasa, itu ya. Nah itu adalah perkara yang mulia. Sampai dia bisa baca Quran ayat demi ayat, ngalir pahala buat kita meskipun udah meninggal dunia. Ada di sini yang ukur Iqra banyak. Jangan pesimis. Tapi kenapa Ustazah guru Iqra, guru Quran kok kayaknya gajinya kecil? Ada rahasia loh. Ada sesuatu loh yang tersimpan. Ya, kenapa? Padahal itu profesi yang sangat istimewa. Allah menunda gajinya nanti di surga. Pengen mana, dibayar di dunia apa di surga? Dua-duanya. Pengen dua-duanya dong Ustazah. Iya. Tapi kalau udah dibayar di dunia, udah kelar nih bayarannya, ya udah di akhirat nggak bakal dapat lagi. Kenapa kok saya nggak dapat? Ya karena kamu di dunia udah gede bayarnya, di dunia kamu udah besar bayarannya. Mungkin ada orang gitu, begitu ngajar Quran, kata orang tuanya, mohon maaf, saya hanya bisa memberikan hadiah dalam setahun. Ustazah ngajarin anak saya setiap anak saya datang, mungkin saya sedikit ngasihnya. Nah, ikhlasnya tuh dalam hati kita tuh. Tapi insya Allah ketika anak saya sudah bisa baca Quran, paling nggak setahun begitu, saya siapin Ustazah mobil roda 4. Lebih milih nggak usah, atau alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi yang jarang yang begitu ya. Yang ngasih orang ngaji tuh ya, tapi alhamdulillah. Tapi kalau kita memahami tugas orang yang ngaji, Allamal Quran, dia ngajarin Quran, dikasih alhamdulillah, udah ntar dibalas sama Allah di surga. Karena itu profesi yang istimewa. Bu, ada imam besar di kota
Irak kalau nggak salah ya, saya lupa dari mana tuh, imam besar. Itu imam besar di kota Baghdad Irak, seorang syekh yang sudah tinggi, profesor ya. Ketika ditanya, "Syekh, engkau kan sekarang sudah banyak pencapaian, sudah mengajar di mana-mana, sudah mengajar para mahasiswa dan mahasiswi, sudah mengajar para pelajar lah gitu ya. Apa profesi yang Syekh inginkan dan sekarang belum tercapai?" Ternyata beliau menjawab, "Yang saya pengen banget bisa ngajarin anak kecil baca Al-Quran." Kenapa? Karena kalau anak kecil baca Al-Quran itu adalah cikal bakal Quran yang akan dia bawa sampai dia nanti besar. Kalau ngajarin yang udah dewasa itu biasanya udah setengah bisa, jadi tinggal ngelancarin doang. Tapi kalau ngajarin anak kecil dari mulai dia menghafal huruf, dari mulai dia mengenal huruf hijaiyah, dan ketika dia mengenal huruf hijaiyah, sebab aku yang menyampaikannya, aku pengen tuh mendapatkan kesempatan itu agar kelak ketika itu anak baca Quran, dia mengenal huruf hijaiyah, kemudian dia bisa membaca Al-Quran. Sebab lisan aku yang mengajarkan, mudah-mudahan sepanjang dia baca Quran, pahala mengalir untuknya. Jadi semangat kalau kita tugasnya, aktivitasnya mengajar Al-Quran bocah-bocah, meskipun kadang-kadang bocah suka menggelin hati ya. Kalau guru yang ngajarin anak-anak itu mentalnya harus kuat ya. Dia nggak peduli tuh kita lagi senang, lagi sedih, dia nggak peduli. Kita lagi ribut sama suami, dia kagak peduli. Betul apa enggak? Guru TK, makanya saya bilang guru TK itu pada awet muda. Ada guru TK di sini? Guru TK tuh awet muda. Kenapa? Biar kata di rumah lagi pusing, begitu dia sampai ke sekolah, balonku ada 5. Ya Allah, ya, alhamdulillah. Jadi profesi ketika mengajarkan ilmu, makanya ternyata di semua profesi yang paling istimewa ketika mengajarkan anak-anak kecil membaca Al-Quran ya. Apalagi yang ketiga, ketika seseorang meninggal dunia, inqata amaluhu, putus amalnya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Udah itu. Kalau dia kita didik, makanya kata Nabi, karena anak yang dididik dengan didikan yang benar, hal tersebut lebih afdol, lebih baik daripada bersedekah. Sebab ketika dia mendidik, maka dia mencetak, membentuk anak itu menjadi anak yang soleh-soleha. Maka sepanjang hari, sepanjang waktu anak itu ngedoain orang tuanya, maka dia mendapatkan banyak kebaikan. Jadi makanya ya capek-capek sekarang, tapi nanti manis belakangan. Tapi daripada manis-manis duluan, nangisnya belakangan. Manis-manis itu apa? Manis-manis duluan, apa yang dia mau kita kasih. Daripada dia nangis, mendingan kita kasih. Ya, daripada dia ngambek, kasih HP aja deh. Nangis, makan, daripada dia susah, kasih HP aja deh. Coba lihat. Nanti biasanya perkembangannya agak sedikit lambat. Beda zaman dulu, beda zaman sekarang. Kalau zaman dulu, mainnya itu main yang pakai motorik. Nggak ada handphone, nggak ada gadget, pakai motorik, dan semua gerakannya itu mengandung kebaikan. Zaman saya dulu kalau anak kecil itu main bekel, keseimbangan. Saya tuh bekel. Main congklak, mengatur itu akal bergerak. Main karet, dari mulai dengkul, pinggang, dada, kuping, merdeka. Itu olahraga loh. Ya Allah, itu yang namanya main karet ya. Kakinya sampai naik ke atas, sampai koprol, sampai begitu udah pinggang jangan sampai ada yang kena ke karet, kena dikit gugur. Ya Allah, itu motorik semua, tapi indah. Interaksi dengan orang, main lempar apa namanya, batu,
lempar, jinjit gitu kan, enak begitu. Ya main apa namanya itu, ya, nah itulah pokoknya halaman rumah emak kita kotak-kotak aja udah. Apa namanya? Di semua lah ya permainan, tapi itu sehat. Sehingga motoriknya bergerak, otaknya pun bergerak. Kalau sekarang kan, nah jadi beda zaman. Nah sekarang keras sedikit untuk kebaikan di waktu yang panjang. Anak sekarang kadang-kadang kasih, akhirnya dia lebih pasif, lambat bicara. Kenapa? Karena dia bicaranya nggak dipancing. Kenapa? Karena dia hanya menyaksikan. Bahkan banyak di media sosial tuh yang akhirnya matanya bermasalah, motoriknya juga bermasalah. Kenapa? Karena hanya fokusnya. Jadi itu di antara pendidikan. Jadi kita nggak apa-apa deh lelah sekarang, tapi nanti manis kemudian. Seperti mungkin sekarang zaman sekalian ada yang naruh anak di pondok. Emang naruh anak di pondok tiap malam gak sedih? Jangan tanya. Ya, jangan tanya. Itu yang namanya naruh anak di sana. Kalau kita lagi bangun tidur, ini anak lagi ngapain jam segini? Kita lagi makan enak, dia makan apa? Ya, itu yang namanya naruh anak di pondok. Kan kadang-kadang suka lewat tuh tayangan-tayangan ya di media sosial ketika seorang anak yang menangis ketika dijenguk sama orang tuanya. Orang tuanya juga ketika berpisah sama anaknya udah melengos aja. Itu sebuah perjuangan. Itu namanya pahit di awal, manis belakangan. Kenapa? Dengan didikan akhlak dan adab. Kalaupun gak di pesantren, tapi kita berjuang menahan emosi, lelah sekarang, membiarkan anak-anak ini biar ngerti adab, maka insya Allah akan sukses nanti di kemudian hari. Jangan selalu cekokin dengan materi, akhirnya nanti materialistis. Tapi kita berikan pendidikan, adab dan akhlak. Nah, kelak nanti yang kita didik itu kelak menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya, ketika kita lagi sakit, dia ngurusin. Ketika mungkin nanti kita meninggal dunia, dia baca yasin. Jangan begitu kita meninggal dunia dia bingung bagaimana baca yasin, akhirnya buka pasang handphonenya murotal, dipasang di kuping akhirnya. Ya Allah, auzubillah. Ya, jadi kenapa dibilang khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in? Kenapa? Dengan mendidik adab, mendidik anak itu lebih afdol, lebih baik daripada bersedekah satu sok. Bahkan itu nilai sedekahnya setiap hari. Karena kelak lelahnya sekarang dengan kita mendidik anak adab akhlak yang baik, nanti di kemudian hari setiap hari kebaikan akan mengalir kepada kita. Amin. Baik ketika kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ya. Jadi berapa banyak tuh jemaah sekalian ketika ada orang tua yang meninggal dunia sebab tidak dibekali ilmu agama, akhirnya urusan harta jadi ribut, saudara jadi pecah, saudara enggak akur. Kenapa? Karena kurang pemahaman tentang bekal ilmu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Takutlah kepada Allah orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan yang lemah. Lemah apa? Lemah dunia sama lemah ilmu agama. Dunia juga harus kita pikirin. Ternyata pertama tempatkan dia di tempat yang sekolah formal. Itu kan diantara persiapan dia untuk bekal dunia. Ya, kemudian kalau memang punya harta, orang tua nih siapkan bekal nanti, jangan sampai semua harta kita diwakafin semuanya sehingga anak nanti kesusahan, anak nggak punya tempat tinggal. Itu pun juga nggak boleh. Jadi yang dimaksud wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, yang dimaksud takutlah kepada Allah orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan lemah dunia. Yang pertama adalah siapin bekal kehidupan dunianya, modal kerja, rumah, nggak usah misalnya mewah, tapi dia sudah punya modal untuk hidup. Anak laki-laki bekalin 2 bagian dibanding perempuan. Kalau perempuan kita doa mudah-mudahan jodohnya bagus. Amin. Tapi kalaupun memang bagaimanapun harus ada bekal. Dengan bekal apa? Dia paham, dia bisa apa namanya? Dia punya modal buat hidup lah. Jadi nggak kosong-kosong banget gitu.
Makanya di antara anjuran para ulama, kalau orang tua masih ada, sebaiknya orang tua pikirin ketika nanti meninggal dunia, kasih hadiah-hadiah buat anak-anaknya. Namanya hibah. Kalau udah meninggal dunia, namanya waris. Bebas mau dibaginya pas masih ada atau baginya pas udah meninggal dunia. Kalau baginya udah ada, hak prerogatifnya orang tua, dibagi sarang berapa-berapa karena uangnya, hartanya masih hartanya orang tua. Tapi kalau udah meninggal dunia, maka harta yang ditinggal adalah harta waris. Diaturnya sesuai dengan ilmu faraid. Lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu urusan dunia. Boleh ustazah? Wajib.